Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Yestiani Lujilai, NIM 2103030076, kelas C, jurusan Sosiologi, mata kuliah pengantar ilmu politik dengan judul Politik Hukuman dan Studi Perbandingan Penjara dan Budaya Politik. Pada mata materi kali ini, saya ingin membahas tentang penjara. Penjara ada di mana-mana, namun itu tidak semua di tempat. Tempat itu untuk semua yang terlihat universalitas. Penjara terus menampilkan tanda-tanda terkadang menyejutkan perbedaan dalam cara beroperasi dari suatu negara ke negara yang lain. Apapun itu diperlakukan oleh sebagai hal semana wajarnya. Dalam suatu sistem penjara, seperti kunjungan suami istri, interior, modern, pergudangan literal, ataupun pemisahan yang diperluaskan masing-masing, dilihat dari tempat lain sebagai semua yang terjadi dalam lingkungan penjara. Perbedaan dalam praktik dalam lingkungan penjara berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Pengaturan pemenjaraan itu di suatu tempat mungkin sedikit mirip dengan bagaimana mereka berorganisir hanya beberapa dekade sebelumnya. Dalam dekade-dekade yang lain, mereka menganggap bahwa budaya politik di Irlandia dan Skotlandia dari 1970 sampai 1990-an, anggapan mereka penjara adalah sosial dan institusi politik. Ini membutuhkan pertanyaan, apakah kondisi sosial yang menimbulkan tindakan pidana tertentu, nilai-nilai budaya yang ada membuat kegunaan tertentu dari kurungan atau diizinkan dan sesuai dan sementara untuk membuat orang lain mendapat dan menerima. Bagaimana hukuman membentuk tatanan sosial, mereproduksi dan kekuasaan negara dan menegakkan norma budaya. Bagaimana penjara berhubungan dengan hubungan lain. Studi banding menambahkan ke dalamnya merupakan bagaimana memahami hukuman-hukuman kontras antara penjara-penjara. Melakukan pertanyaan-pertanyaan para peneliti kami secara lintas negara dan membantu lebih menyempurnakan cara kami berteori hubungan antara hukuman budaya dan politik dan sosial. Struktur, namun kita perlu membahas apa yang kita bandingkan dalam suatu negara. Jika kita adalah orang yang memajukan studi banding ke arah baru yang memungkinkan untuk hidup sesuai dengan integralisme terus terhalang oleh ambisius konseptual dan penjaramen atau pidana atau politik pidana. Keterbatasan konseptual itu berakhir pada meluas hukuman, keaktifan kronologis dan komparatif serta kontemporer yang dikembangkan dalam bayangan di giliran hukum yang dialami pada pihak akhir abad ke-20-an. Amerika Serikat dan Inggris serta negara-negara lain pertama-tama membuktikan dalam yang tampak menjadi perguraian antara konsep kesejahteraan dan pidana dipindahkan demi pemisahan hukum dan teknik intelektual. Dengan cepat meningkatkan populasi di penjara, munculnya lebih populis dan viral politik pidana yang kuat. Penahanan massal dirasakan benar-benar tidak terduga, hingga akhir-akhir ini ketika welfare dipidana anggap berhasil sebagai budaya permasyarakatan yang menetap dan diterima secara luas. Kecepatan transformasi ini dan kehebohan dengan kesejahteraan pidana, pendekatan tampak secara aktif dibongkar. Menarik banyak akademis perhatian kebangkitan dan penyebaran penahanan massal. Berikut ini datang ke menempati tempat sentral dan sosiologi hukum kontemporer. Dalam suasana ini, penelitian perbandingan dengan hukum menemukan energi dan tujuan mereka telah dipaksa untuk pentingnya pemahaman pola berbanding pengalaman Amerika Serikat dan Inggris.
Untuk menetapkan perbedaan dan kekerasan hukum, penelitian cenderung untuk menduduki luas sering melihat kelompok negara. Mereka terutama mengandalkan agen dan ekonomi politik. Ini telah menjadi cara yang sangat subur untuk membandingkan perbedaan lintas nasional dengan signifikan dan seberapa banyak negara tertentu tergantung pada penjara untuk menjaga ketertiban sosial. Dan kerangka kerja analitis tinggi, hubungan penting, ringan ataupun berat hukuman tertera suatu bangsa atau budaya, kecenderungan politiknya menyeluruh. Dengan keterbatasan konseptual dominasi hukum dan karenanya abstrak dan agensi, dalam studi banding berarti bahwa kedua pemenjaraan dan politik pemasyarakatan tetap tidak jelas dan konseptualis. Secara tipis, buku ini berusaha untuk memperbaiki keseimbangan dan mengembangkan agenda baru untuk sosiologi komparatif. Kerangka kerja dikembangkan dan dikerahkan di sini memungkinkan untuk melakukan perbandingan hukum secara halus. Saya menggambarkan hukum komparatif menggunakan rezim pemenjaraan. Sebuah konsep saya menggambarkan hukum komparatif menggunakan rezim-rezim tersebut. Untuk lebih menjelas dan tepat bagaimana pola politik, sosial, dan budaya terlambat dalam praktik sejarah, penjara sebenarnya dengan menghasilkan perspektif atau dalam tentang hukum, perbuatan kebijakan berkarakter dalam sebuah hukuman. Pengecualian pemenjaraan. Besar perkembangan secara mereka selama periode ini tidak sesuai dengan narasi-narasi sejarah yang berlaku. Dengan cara yang berbeda, baik Irlandia maupun Skotlandia dianggap telah menghindari dan mengurangi drama sosial dinyatakan lain. Era ini di wilayah tersebut, selain itu mereka berdua negara yang sering dihalang dalam literatur teoritis yang lebih luas tentang terlepasnya dari keadaan budaya politik dan fisik mereka dengan Inggris. Studi ini juga mengambil giliran sejarah. Hal ini karena ada dimensi historis impresif untuk banyak pekerjaan komparatif terkemuka bagaimana memiliki hal-hal yang datang untuk menjadi begitu di sini atau di sana. Oleh karena itu, pendekatan historis memiliki keunggulan lain. Sementara telah ada karya teladan beasiswa yang melihat hukuman kedua negara di akhir abad ke-20-an, tampak lebih banyak lagi. Outlier historis tampak relatif tidak jelas dan paling sering dipelajari pada jarak percakapan teoritis utama. Beroperasi dalam apa secara luas digambarkan sebagai vacuum. Perkebunan diperluas, wacana politik asik dan pembicaraan tentang bahasa pemilihan dikejar oleh populis oposisi individu secara gencar. Tapi, pertanyaan apa jika di penjara di Irlandia tidak merawat atau merehabilitas, maka di suatu penjara selain itu tidak ada keputusan yang hanya pragmatif. Bahkan sering dimengerti oleh promotor mereka. Apa yang dilakukan oleh PNS karena mengajar, ia adalah pertanyaan penting bagi yang harus dijawab dan akan menghasilkan wawasan teoritis baru jika tunduk pemilihan sejarah dan lebih lengkap. Didukung oleh budaya nasional Skotlandia berbeda dengan namun terlepas dari tempat yang mapan sebagai pengecualian hukum. Sedikit analitis atau historis, keterlibatan dalam klaim ini kasus Skotlandia semakin menarik mengingat tentang konsisten Inggris. Tetangga sebelah meyakinkan bahwa perbedaan teknis dan sistem seperti yang mereka lakukan untuk suatu banyak nilai-nilai komunitas yang dijaga terhadap kekuatan negatif internasional pidana. Namun, di pertengahan 1980-an populasi penjara Skotlandia semakin besar. Jika daftar pengecualian dan berurutan hukuman terutama tentang angka, maka Skotlandia berada dalam posisi genting.
Sejarah awal Skotlandia didirikan, pemenjaraan hanya sepotong-potong ada empiris yang jelas. Skotlandia selama periode ini meninggalkan klaim hukum Skotlandia juga pengecualian terhadap segala sesuatu yang tidak ada kepastian. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan mengenai materi-materi mata kuliah politik hukuman. Sekian dan terima kasih.